Segala puji hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menuntun memimpin kami sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami, beri kesempatan kepada kami semua untuk hadir, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami boleh diberkati dengan firman Tuhan, untuk kami membuka hati dan pikiran kami, untuk firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, menjadi pedoman dalam hidupan kami, menumbuhkan iman kami, semakin kami mengenal jalan-jalan Tuhan, supaya hidup kami seturut dengan cara Tuhan memimpin kami. Engkau memberkati setiap kami Bapa, di tengah gelombang kehidupan ini. Biar kami tidak kehilangan arah, kami tidak mengalami jalan buntu, karena Tuhan di depan kami, menuntun dan memimpin kami. Relakan hati kami Tuhan, untuk belajar, Kau didik, Kau tempa, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu bersampaikan firman, supaya boleh menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang berkata-kata mengurapi. Dan kami mohon Bapa, berikan konsentrasi yang baik bagi jemaat-Mu tempat ini. Dan segala kuasa yang mencoba mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami usirnya keluar dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman Tuhan, dan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua dalam Kristus Yesus. Shalom, apa kabar? Ya, salam kenal ya. Saya Bambang Eko. Bambang Eko Santoso lengkapnya. Ya, saat ini yang pertama kami boleh melayani jemaat di tempat ini, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Semangat, amin. Ya, firman Tuhan pada pagi ini saya kasih judul Cara Tuhan Menuntun Umatnya. Cara Tuhan menuntun umatnya. Kita akan lihat bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya. Tentu dunia juga punya cara, dan itu pilihan kita. Mau hidup menurut pimpinan cara-cara dunia, atau hidup menurut pimpinan caranya Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan memberi tuntunan pimpinan pada kita. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang tidak semakin gampang. Untuk itu kita perlu tahu cara Tuhan memimpin kita. Mau dipimpin oleh Tuhan? Setuju ya? Kita mau hidup menurut cara pimpinannya Tuhan. Amin. Yang setuju angkat tangan. Yang enggak angkat tangan berarti enggak setuju. Kalau enggak setuju boleh keluar duluan. Boleh pulang duluan. Ya, kita sepakat bahwa yang paling baik yang memimpin cara hidup kita adalah caranya Tuhan. Sekalipun mungkin cara Tuhan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sekalipun mungkin cara Tuhan tidak kita mengerti. Karena memang Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itu setinggi langit. Rancangan Tuhan mungkin tidak kita pahami. Tetapi diperlukan ketaatan. Tapi percayalah bahwa cara Tuhan adalah cara yang the best. Yang menuntun kita dari kemuliaan pada kemuliaan. Sekalipun kita mungkin mengalami lembah kekelaman, penderitaan, tapi pada endingnya adalah rumput yang hijau. Untuk itu kita akan belajar cara Tuhan menuntun umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan itu adalah cara Tuhan menuntun kehidupan kita. Menjadi contoh bagaimana Tuhan memimpin umat pilihannya dari Mesir ke tanah Kanaan. Mesir adalah simbolis gambaran dari kehidupan lama yang diperbudak oleh dosa. Seperti kita. Kita dulu orang yang belum percaya Tuhan, namun sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Dan hidup kita ini kita dituntun untuk menuju Kanaan rohani. Tanah perjanjian rohani, yaitu surga. Nah, untuk itu kita melihat Mesir adalah gambaran kehidupan yang berbudak oleh dosa, kehidupan yang tergantung bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan dunia, mengandalkan dewa-dewa, gambaran masa lalu yang harus kita tinggalkan. Untuk itu kita lihat, di sini kita belajar dalam Keluaran pasal 13, itu judul perikopnya Tuhan menuntun umatnya. Ayat 17, 18, 21, dan 22. Dari situ kita akan lihat bahwa ada
3 cara Tuhan menuntun umatnya. Ada 3 cara Tuhan menuntun umatnya. Yang pertama, Tuhan menuntun umatnya melalui jalan melingkar. Jalannya memutar. Jalannya memutar, enggak langsung lurus gitu. Jalannya memutar, bahkan memutar-mutar. Bukan berarti tersesat, tidak. Memang Tuhan caranya aneh, unik. Kadang-kadang umatnya itu, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, diajak jalan memutar. Padahal ada jalan yang lebih dekat. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Kita tahu bahwa jarak dari Mesir ke Kanaan itu sekitar 800 kilo. Mungkin Surabaya Jakarta ya 800 kilo. Kalau berjalan kaki 25 menit. Itu bagi anak muda ya. Tapi kalau oma-oma bisa 2 bulan ya jalan ya. Kalau naik pesawat hanya setengah jam. Tapi bangsa Israel berjalan kaki dari tanah Mesir ke Kanaan berapa lama? Berapa lama Pak Ibu? Berapa lama? Berapa Bu? 40 tahun. Seharusnya kalau jalan kaki bisa 1 bulan lah paling lama, 1 bulan. Ini kenyataannya mereka berjalan memutar itu memakan waktu 40 tahun. Dari sini kita belajar cara Tuhan memimpin umatnya itu. Diajak memutar. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam mengikut Tuhan tidak ada jalan pintas. Betul? Di dalam mengikut Tuhan tidak ada jalan pintas. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 11 dikatakan demikian. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Slide-nya bisa dikeluarkan enggak? Ya, seperti itu ya. Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Beda dengan ajaran dunia ya, siapa cepat siapa dapat. Nah, dunia sekarang mengajarkan serba cepat instan, mau cepat kaya. Maka kita lihat di YouTube di TikTok itu kan banyak orang kaya mendadak UKP ya, yang begitu viral dan sombongnya Mas Almon. Tapi ternyata mereka bohong semua ya. Mereka sesuatu yang diperoleh dengan cepat, ternyata belakangnya enggak benar gitu loh. Ya, memang pepatah Jawa atau peribahasa Indonesia sudah benar ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mengumpulkan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Gitu. Ya, itu memang di dalam ikut Tuhan mengajarkan kita bahwa tidak ada jalan pintas. Oh, udah ikut Tuhan, tiba-tiba dari miskin langsung menjadi kaya. Gitu. Bukan seperti itu. Harus ada perjuangan. Kadang-kadang Tuhan ajak kita untuk memutar, mengajarkan kita untuk tidak menjalani hidup ini serba instan, menginginkan jalan pintas. Yang kedua, mengapa Tuhan mengajak kita memutar? Karena Tuhan ingin mendidik. Untuk kita belajar apa? Taat. Mendidik kita untuk belajar taat. Untuk mengajari bangsa Israel taat itu enggak gampang. Bangsa Israel itu gambaran dari kita ya. Orangnya yang tegar tengkuk, ya, keras, suka bersungut-sungut, ya, suka ngedumel, suka menghakimi, itu gambaran kita. Bahkan kita pun sebetulnya disebut Israel rohani, ya, Israel rohani. Sama kita dengan bangsa Israel, karakternya. Di sini masih ada tuh ya, yang suka sungut-sungut, suka ngedumel itu masih ada tuh. Itu harusnya ditinggalkan. Makanya diajak memutar untuk kita belajar taat firman Tuhan. Kita sama bangsa Israel itu sebetulnya nggak beda jauh karakternya. Cuma yang membedakan kita dari bangsa Israel itu kalau dari segi kepintaran ya, konon cerita itu. Konon cerita otak bangsa yang paling jelek di dunia ini otaknya bangsa Israel. Modelnya maksudnya.
Modelnya itu tidak bisa mulus, halus gitu. Brenjel. Dan konon cerita otak yang paling bagus, masih orisinil, mulus itu otaknya orang Asia. Kenapa? Karena otaknya orang Israel suka memikir, suka berpikir, dipakai berpikir. Kalau otak orang Indonesia atau orang Asia ya khususnya itu masih mulus, tidak ada gonjalan karena tidak dipakai untuk mikir. Males mikir. Ya. Siapa di sini tiap hari baca Alkitab? Merenungkan firman Tuhan? Memikirkan firman Tuhan? Nah, enggak banyak kan? Makanya otaknya masih mulus itu. Belajar taat itu gak gampang, sulit. Karena banyak tekanan-tekanan kenikmatan dunia dan jalan-jalan pintas yang kadang diberikan supaya kita tidak taat. Justru kadang-kadang kita berpikir kalau kita mentaati firman Tuhan, kapan sugihnya? Kapan masanya selesai? Dan lain sebagainya. Namun Tuhan menginginkan kita, membawa kita umatnya memutar. Supaya kita belajar taat. Dalam Titus pasal 2 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Hamba-hamba adalah taat kepada Tuhannya dalam segala hal. Kita ini hamba Tuhan semua. Ya, hamba Tuhan semua. Setiap orang percaya disebut hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang diurapi, khusus dipakai, itu pendeta, pastor, dan sebagainya. Tapi semua orang percaya itu adalah hamba Tuhan. Dan kita punya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan semua harus tanggung jawab pada Tuannya. Yang dikehendaki dari Tuhan adalah ketaatan kita. Jangan ke gereja kalau ada maunya, ada apa-apanya. Saya beritahu, di gereja itu yang paling penting ada Tuhan Yesus. Ya. Yang paling penting harus itu. Dan kita harus belajar taat pada Tuhan. Mengapa cara Tuhan memimpin umatnya dibawa memutar? Karena Tuhan punya waktu yang tepat untuk umatnya. Slide-nya dikeluarkan terus saja, jangan yang khotbah yang dikeluarkan, karena wajah yang khotbah kan kurang memuaskan, mendingan slide-nya aja, ya. Biar jemaat bisa lihat slide-nya itu bisa mencatat gini, ya. Nanti kalau terlalu lama lihat pengkhotbahnya kamu kecewa nanti, ya. Soalnya tidak menarik ya. Kata orang, tapi kata istri saya enggak. Ya. Tuhan tahu waktu yang tepat bagi umatnya. Kadang waktu kita beda dengan waktunya Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau kita ini mau taat, percaya pada Tuhan, diajak muter, ikut Tuhan lah sudah. Doa belum dijawab, tetap berdoalah. Berharap belum dikabulkan, tetaplah. Karena Tuhan punya waktu. Dan waktunya Tuhan itu pasti yang terbaik. Kalau kita menurut waktu kita bisa salah karena kita tidak tahu hari depan kita. Yang kita bisa tahu kan hari ini. Besok kita tahu? Bahkan kita nggak tahu besok masih hidup atau tidak kan? Nah, Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan itu tahu waktu yang tepat. Makanya kalau hidup kita saat ini ya diajak Tuhan memutar. Jawaban doa belum terkabulkan. Harapan yang kita inginkan belum terwujud. Tetaplah ikuti, mau taat, tidak apa-apa, percaya waktunya Tuhan. Yang sudah punya usia belum dapat jodoh, doa terus saja enggak apa-apa, jangan menyerah, jangan sampai tidak ada rotan akar menjadi. Nah, tetap ikut Tuhan. Yang belum dapat pekerjaan, tetap terus berdoa, ikut caranya Tuhan. Perintisan ini juga gitu, mungkin diajak Tuhan memutar, ikut aja Pak. Taat kepada Tuhan. Ada waktunya, Tuhan akan kirim jiwa-jiwa untuk digembalakan di tempat ini. Amin. Ada seorang perempuan di Cina ya. Itu cantik ya. Punya suami kaya. Biasa kalau orang kaya itu, laki-laki kaya itu pasti yang dicari istri yang cantik. Enggak mungkin orang kaya lihat cari istri yang jelek gitu. Karena ragatnya kan sama. Dia dapat istri yang cantik. Nah, setelah menikah, punya anak, ternyata anaknya itu welek. Bukan jelek Bapak Ibu, welek. Welek. Kalau welek itu berarti lebih dari jelek. Di sini tidak ada yang jelek, tidak ada yang welek, semua bagus-bagus. Tapi ini keluarga kaya ini, istri yang cantik, anak yang lahir, maaf kata ya, kulitnya kurang cerah, hidungnya pesek, pokoknya welek.
Suaminya kaget. Istrinya cantik, dia juga tampan, cakep. Kok melahirkan anak welek soro? Dia kecewa banget. Dan dia bingung, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nah, dia telusuri, dia usut, penasaran, dia usut. Ternyata istrinya ini dulunya welek soro. Kok bisa cantik? Dioperasi cantik karena mamahnya terobsesi, anakku harus dapat pria kaya, orang kaya untuk merubah nasib. Akhirnya cari uang untuk operasi dan betul bisa cuantik banget. Nah, akhirnya laki ini merasa ditipu, merasa kecewa, dicerai dan lain sebagainya. Akhirnya ya yang perempuan tadi balik hidupnya soro lagi. Itu namanya jalan pintas yang tidak pantas. Jalan pintas yang tidak pantas. Berapa banyak kita hidup di kota kan seperti ini ya. Ini banyak, kalau yang AI punya anak, punya cucu, jangan sampai ya maunya cari jodoh yang kaya, terus anaknya suruh operasi dan lain sebagainya. Itu tidak bisa seperti itu. Cari calon menantu yang takut akan Tuhan. Jangan yang kaya. Yang kaya di dalam Tuhan itu lebih bagus. Amin. Kadang-kadang orang tua itu kan pengen ya jalan pintas untuk anak-anaknya supaya cepat sukses dan kaya dan lain sebagainya. Tidak diajari untuk ikut aturan Tuhan, memutar hidupnya. Seringkali jalan pintas yang tidak pantas kita lakukan, ingin cepat kaya, korupsi, mencuri dan lain sebagainya, pengen pergi ke dukun, pakai susuk dan lain sebagainya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya setiap bulan itu pelayanan di penjara, lapas itu ada jadwal itu bergantian sama teman, itu jadwalnya 1 bulan 4 lapas. Ya di Pamekasan, di Lamongan, di Sidoarjo, di Porong, di Bedaeng. Itu. Seringkali mereka berkesaksian, mereka kena kasus, kenapa rampok, karena pengen kaya, cepat kaya. Daripada kerja susah-susah, ngerampok kan lebih gampang ya. Pengen happy-happy, hidup merasakan surga, pakai narkoba. Seperti itu kan jalan pintas yang tidak pantas. Sehingga akhirnya mereka ketangkep, harus di lapas sekian puluh tahun, dan lain sebagainya. Itu jalan pintas yang tidak pantas, justru malah membuat hancur hidupnya. Membuat penderitaan. Tidak mau kerja, pengennya hidup enak. Inginnya, kalau orang Kristen ya, doanya cespleng. Sekali doa dijawab gitu. Ya gimana bisa sekali doa dijawab padahal ke gereja aja bolong-bolong, ibadahnya bolong-bolong. Tidak bisa seperti itu. Ingin hidup dalam damai sejahtera, namun masih suka gosip. Ingin hidup dalam damai sejahtera, masih suka dendam, masih suka tersinggungan, masih suka iri hati, masih suka mutung. Mana bisa seperti itu. Ingat ya, cara pertama Tuhan memimpin umatnya diajak memutar. Tujuannya apa? Supaya kita ini taat sama Tuhan, supaya kita ini menunggu waktunya Tuhan, supaya kita ini sadar bahwa segala sesuatu harus melalui proses. Saya beritahu, bahkan jalan menuju surga aja tidak ada yang pintas loh. Betul ya? Nanti maksudnya? Jalan menuju surga aja tidak ada yang pintas loh. Coba nggak percaya, aku mau bunuh diri. Setelah bunuh diri kan langsung masuk surga. Gak bisa kan? Betul enggak? Masuk mana? Neraka. Jadi masuk surga aja enggak bisa jalan pintas. Aku pengen cepat mati dan masuk surga. Ya enggak bisa seperti itu. Bisa. Nah, Tuhan inginkan kita hidup lama, menjadi berkat. Terus kita mau mengakhiri hidup kita supaya cepat kembali ke surga. Di dunia banyak menderita, di dunia putus asa, pengennya kembali langsung ke surga cepat dengan cara bunuh diri, malah enggak bisa. Malah langsung masuk neraka itu namanya. Ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Hidupku kok begini-begini terus. Hidupku kok belum dikabulkan. Seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Ingat, Tuhan lagi mengajak kita memutar. Gitu. Yang kedua, cara Tuhan memimpin umatnya melalui jalan di padang gurun. Jalan di padang gurun. Keluaran pasal 13 ayat 18 dan 20 berkata demikian. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar
melalui jalan di padang gurun. Sudah berputar lebih jauh, masuk melalui jalan padang gurun. Ke laut Teberau lagi, menghadapi laut Teberau lagi. Kita tahu ceritanya kan, sudah jalan di padang gurun, menghadapi laut Teberau, pasukan Mesir mengepung, jalan buntu. Kadang-kadang Tuhan begitu ya, membawa hidup kita melalui padang gurun. Bahkan mengalami yang namanya deadlock kadang-kadang. Tapi namun justru disitulah mujizat Tuhan seringkali dinyatakan. Di saat kita putus asa, di saat kita menghadapi sepertinya jalan buntu, laut Teberau, di saat kita cry out sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, mujizat terjadi. Tentu padang gurun kondisi yang keras, kondisinya tidak gampang. Kalau siang begitu panas, kalau malam begitu dingin, banyak binatang lihat dan lain sebagainya, cuacanya begitu ekstrim dan minim air. Lingkungannya keras, fasilitasnya minim, banyak hal-hal tidak enak. Kadang-kadang cara Tuhan seperti itu Bapak Ibu, membawa kita masuk melewati jalan padang gurun. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Pada saat kita masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tujuan kita pasti padang rumput. Namun untuk sampai ke padang rumput, kadang-kadang Tuhan masukkan kita pada lembah kekelaman. Masuk ke padang gurun. Apakah Tuhan iseng? Apakah Tuhan ingin kita menderita? Enggak. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat untuk kita. Sekalipun mungkin yang kita terima tidak baik. Itu padang gurun. Itu padang gurun. Kadang-kadang Tuhan dan seringkali Tuhan membawa orang benar pun mengalami penderitaan. Dan semua itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Untuk memproses karakter kita. Memproses karakter umatnya. Umat Israel yang tegar tekuk, yang angkuh, yang suka memberontak, tidak taat. Latihannya di mana? Di padang rumput? Tidak. Di padang gurun. Karakter kita bisa menjadi sabar. Waktu kita doa Tuhan berikan kesabaran. Lalu Tuhan kasih apa? Mempertemukan kita dengan orang baik atau orang yang mencekno? Mencekno. Kalau kita mau sabar, mau doa Tuhan, aku tolonglah Tuhan. Aku mau sabar. Besoknya kita ditemukan dengan orang mencekno. Itu padang gurun. Betul ya? Seringkali justru penderitaan itu yang membentuk karakter kita. Bukan di saat kita diberkati. Memang berkat bisa menguji karakter kita ya. Berkat itu bisa menguji, kamu kuat enggak diberkati. Namun kebanyakan yang bisa membuat karakter kita baik, karakter kita bisa berubah, itu padang gurun. Makanya tidak ada pelaut handal yang keluar dari laut tenang. Betul. Pelaut handal itu pasti orang yang keluar dari laut yang bergelombang, dari badai. Tidak ada orang hebat yang keluar dari kenyamanan. Justru orang hebat itu orang-orang yang lulus dari tekanan, penderitaan, rintangan, badai, dan lain sebagainya. Karena Tuhan menginginkan kita punya buah roh. Kita sudah diselamatkan, yes. Namun kita masih hidup dalam tabiat kedagingan. Dan kedagingan itu harus dilawan, harus diperjuangkan, dan harus masuk ke padang gurun. Tuhan mengendaki kita mengalami Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah roh. Ya kan? Buah roh. Kasih, damai, sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya. Yang terakhir pengendalian diri. Penting. Kalau berkat itu gampang Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau memberkati kita itu gampang. Namun kalau kita tidak punya buah roh dan tidak punya pengendalian diri, bahaya. Makanya hope, perintisan tidak langsung gampang. Pasti nanti mengalami padang gurun, diproses sama Tuhan. Untuk membentuk karakter hamba Tuhannya juga. Apakah setia, taat, apakah terus konsisten, itu perlu diuji. Kalau langsung diberkati, bahaya kalau tidak siap.
Enggak siap. Bisa sombong. Ya Pak ya. Bisa sombong. Itu kecenderungan manusia. Kalau sudah diberkati bisa sombong, lupa diri dan lain sebagainya. Makanya Tuhan izinkan padang gurun, menuntun umatnya melalui padang gurun supaya karakter mereka dibentuk. Dalam Ulangan pasal 2 ayat Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3 berkata demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apakah dalam hatimu, yakni bahwa engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Termasuk kita ya. Kita datang ke gereja itu jangan cari berkat jasmani. Berkat jasmani itu ngikuti. Yang kita harus cari itu Tuhan, sumber berkat. Makanya saya 2 tahun mengkoordinasi jemaat diakonia, selalu saya mengajarkan keras ya, kamu datang ke sini bukan karena berkat jasmani, kamu harus cari Tuhan, bukan berkat jasmani, tapi cari Tuhan, jangan cari yang lain selain Tuhan, Tuhan yang paling penting, yang paling utama, gitu. Tuhan membawa kita ke padang gurun. Selain supaya karakter kita berubah, supaya mengajarkan kita untuk hidup itu bergantung kepada Tuhan. Di saat bangsa Israel masuk padang gurun, mau apa dia? Tidak bisa apa-apa kan? Mau berharap sama siapa? Tidak bisa apa-apa. Kadang-kadang kita hidup sudah mentok, sudah manusia tidak bisa menolong lagi. Hanya satu-satunya bisa menolong Tuhan. Makanya bangsa Israel dibawa ke padang gurun, bahkan dihadapkan laut Tebrau. Tidak ada jalan keluar kelihatannya. Namun disitulah diuji. Apakah dia bergantung kepada Tuhan atau bangsa Israel ini mau kembali ke Mesir. Seringkali diceritakan di Alkitab pada waktu bangsa Israel mengalami tantangan, rintangan, hambatan, mereka komplain sama pemimpinnya, komplain sama Musa. Dan dia ingat mau kembali ke Mesir. Seringkali kita gitu ya, wah jadi orang Kristen kok tambah susah ini. Jadi orang Kristen kok banyak tantangan, rintangan, penderitaan. Dulu saya sebelum Kristen, gampang ya golek duit. Ya, gampang golek duit. Mau ini boleh. Nah, kepingin kembali ke situ. Nah, itu Tuhan kasih padang gurun untuk menguji kemurnian hati kita. Apakah kita bergantung kepada Tuhan atau kita bergantung kepada berkatnya Tuhan. Ini koreksi bagi kita. Kita ada ruang Kristen itu karena berkat Tuhan atau karena kita cinta kepada Tuhannya. Tuhan mengajari kita untuk berharap kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan mengandalkan uang. Jangan berharap pada orang kaya. Jangan mengharap pada relasi pejabat. Kamu pasti kecewa. Namun kalau kamu bergantung pada Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 berkata demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini peringatan bagi orang-orang kaya. Mungkin di sini ada yang ngomong, oh itu untuk orang kaya Pak, saya bukan orang kaya. Ini peringatan bagi orang kaya supaya tidak sombong. Saya tidak kaya Pak, jadi ayat ini bukan untuk kita. Enggak. Ada yang mungkin berpikir, oh saya itu orang biasa loh Pak, jadi kan ayat ini enggak. Atau saya itu orang miskin Pak, berarti ayat ini bukan cocok, enggak cocok untuk saya. Tidak. Karena di zaman sekarang ini yang sombong itu malah bukan orang kaya. Orang miskin yang malah sombong. Malah lebih sombong daripada orang kaya yang sombong. Betul ya? Pernah nemui orang miskin tapi sombongi banget? Pernah enggak? Banyak ya? Jangan-jangan kita termasuk situ kan? Kita enggak sadar seperti itu kadang-kadang. Sudah miskin, sombongnya masalah kan gitu.
Kalau pulang gereja tidak disalami itu udah merasa, pendetanya menghina saya, mentang-mentang saya miskin, tidak dikasih salam dan lain sebagainya. Kalau sakit tidak dibesut sudah tersinggung. Itu kesombongan yang tersembunyi, kepingin dihargai oleh manusia. Kita tahu kehidupan Yusuf, dia dimanjakan di rumahnya. Dimanjakan oleh orang tuanya. Tapi cara mendidik Tuhan pada Yusuf beda dengan cara Yakub mendidik. Tuhan mengizinkan Yusuf masuk padang gurun. Mengalami padang gurun. Dijual, masukkan sumur, difitnah, masuk penjara, sampai pada akhirnya menjadi orang berkuasa di Mesir. Padang gurun. Itu cara mendidik Tuhan. Tuhan ngomong, bapak mana yang tidak mendidik anaknya? Kita ini anak Tuhan, pasti Tuhan didik. Dan kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mendidik kita. Cara Tuhan yang paling efektif mendidik manusia itu melalui penderitaan, melalui padang gurun. Jadi kalau kamu jadi orang Kristen, mau hidup enak, punya pikiran kalau jadi Kristen enak hidupmu, tidak ada penderitaan, kamu kecewa. Kamu bisa meninggalkan Tuhan. Kamu bisa meninggalkan pelayanan. Kamu bisa meninggalkan gereja. Tapi kalau kamu mengikut Tuhan, karena kamu sadar bahwa satu-satunya juru selamat adalah Yesus, bahwa Yesus sudah mati bagi kita, memberi jaminan kehidupan kekal, bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara. Dan Tuhan yang memberi kerajaan surga, memberi hidup kekal pada kita, dan kamu setia padanya, apapun terjadi dalam hidupmu, kamu tetap setia, itu yang Tuhan harapkan. Itu iman yang betul. Jadi kalau ada orang Kristen karena tekanan ekonomi, karena permasalahan hidup, karena sakit tidak disembuhkan, itu murtad, itu meninggalkan Tuhan, berarti dia salah di dalam imannya. Punya motivasi yang tidak betul. Makanya sampai Tuhan berkata, apa artinya seorang memiliki seluruh isi dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Satu hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia, yang hanya diberikan oleh Yesus pada kita adalah keselamatan. Kamu bisa bekerja apapun, bisa memperoleh kekayaan dunia, tapi kalau kamu nggak selamat percuma. Kita mau hidup di dunia berapa tahun? Paling lama berapa tahun? Ada yang mau hidup 150 tahun? Nggak ada ya. Tapi ada yang mau cepat mati? Nggak ada juga ya. Kita ini menderita di dunia hanya sementara. Paling mentok orang 90 tahun lah, 100 lah. Tapi lebih dari 80 tahun, isinya kan penderitaan, kata firman Tuhan. Jadi kita jangan terkecoh dengan penderitaan. Kita harus melihat Tuhan itu lagi menuntun kita melewati padang gurun ini untuk menuju tanah Kanaan rohani, yaitu surgawi. Dan kita sadar bahwa kita di dunia ini hanya berjalan. Penderitaan padang gurun yang Tuhan izinkan kita alami itu hanya sementara. Makanya kita waktu bahasa Israel di padang gurun perjalanan itu banyak berkemah. Tidak permanen. Tuhan tidak menghendaki kita hidup di dunia ini membangun kerajaan dunia dan tinggal selama-lamanya di dunia. Tidak. Tujuan akhir adalah surga. Di dunia ini sementara. Kalau kamu menderitanya hanya padang gurun lewat, saya beritahu, penderitaan itu ada expirednya. Ada jangka waktunya. Dan kesuksesan manusia siapapun di dunia ini ada masanya. Ada waktunya. Tidak bisa selama-lamanya sukses. Karena umur manusia dibatasi. Ya. Tuhan tidak pernah memanjakan umatnya. Jadi kalau saat ini Bapak Ibu mengalami padang gurun, tidak apa-apa, jalani saja. Itu cara Tuhan memimpin kita, memproses kita. Jangan menyerah, karena Tuhan lagi membentuk karakter kita, supaya kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk bisa menjadi saksi bagi orang lain. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Tuhan memimpin umatnya di depan. Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi ada tiang awan dan tiang api. Pada saat siang, hari panas ada tiang awan supaya tidak kepanasan. Pada waktu malam, dingin,
gelap, ada tiang api. Jadi Tuhan menuntun umatnya siang dan malam. Mengapa Tuhan menuntun memimpin? Karena Tuhan melindungi umatnya. Tuhan memberi arahan, memberi jalan, dan melihat ke depan. Tuhan melindungi umatnya dari bahaya, makanya dia di depan. Kenapa kita banyak mengalami pergumulan masalah dan kadang-kadang kita dengan cara kita sendiri. Kadang-kadang kita menaruh Tuhan di belakang kita soalnya. Dan kita mau yang dulu ke depan. Saya beritahu hope ini harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan jemaat, jangan mengandalkan hanya hamba Tuhan, jangan mengandalkan orang kaya. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekayaan. Gereja tidak bisa dibangun di atas dasar kekayaan. Harus berdasarkan Tuhan. Gitu. Tuhan berjalan di depan mereka. Artinya Tuhan itu selalu hadir untuk umatnya. Allah Immanuel. Kita bersyukur punya Allah yang Immanuel. Yang menyertai kita dalam suka dan duka. Jangan pikir kalau kita dalam keberkatan ada Tuhan di situ. Lalu kita mengalami sakit penyakit, ada penderitaan, Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Di saat kamu bersuka, di saat kamu berduka, Tuhan selalu ada bersama kita. Di saat kamu sakit, Tuhan beri kekuatan. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan sembuhkan. Bisa melalui mukjizat atau melalui tangan-tangan dokter. Bisa terjadi. Tuhan selalu setia ada bersama-sama umatnya. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dikatakan demikian. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Siapa di sini yang merasa dirinya sebagai orang Kristen setia terus sama Tuhan? Setia, tidak pernah tidak setia sama Tuhan. Angkat tangan. Enggak ada ya? Ya, wajar. Tidak ada manusia di dunia yang selalu terus setia. Kadang-kadang kita tidak setia pada Tuhan. Setia ke gereja, setia beribadah, setia berdoa, setia PA dan sebagainya. Kadang-kadang tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia loh sama kita. Bahkan di saat penderitaan kita kadang-kadang komplain sama Tuhan. Tuhan kok begini? Tuhan kok begini? Kita marah sama Tuhan kadang-kadang. Pernah marah sama Tuhan? Boleh marah sama Tuhan enggak? Bisa marah sama Tuhan enggak? Bisa. Tapi untungnya ya, kalaupun kamu marah sama Tuhan, Tuhan enggak marah loh sama kamu. Betul. Asalkan kamu jangan menyangkal Tuhan. Mazmur itu kitab yang mencakup kehidupan. Kadang-kadang marah, kecewa sama Tuhan. Dia ekspresikan, enggak apa-apa. Tuhan itu baik. Kamu marah sama Tuhan, kamu komplain sama Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan enggak mudah tersinggung kayak kita. Kamu mengalami tekanan hidup, kamu gak usah pura-pura sama Tuhan. Ngomong aja, keluh kesahmu. Tuhan aku marah, Tuhan aku kecewa Tuhan, kenapa begini? Ngomong aja sama Tuhan. Kenapa Tuhan kekasihku, suamiku, anakku, kau panggil. Kecewa, marah aja. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap setia. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kelemahan kita. Yang penting jangan sampai menyangkal Tuhan. Firman Tuhan ngomong, kalau kamu menyangkal Yesus, kamu juga disangkal di hadapan Bapa. Selama kita tidak menyangkal, tidak meninggalkan iman pada Yesus, Tuhan tetap setia sama kita. Namun kalau kamu murtad, meninggalkan Tuhan, selesai kamu. Binasa. Ya, Tuhan itu baik. Dia setia. Sekalipun kita tidak setia. Sekalipun kita kurang setia. Ya, Tuhan tahu kelemahan kita. Kekuatan kita tidak seberapa, Tuhan tahu. Dan jangan merasa diri selalu setia. Karena kita masih hidup di dalam daging, dikuasai oleh daging, tapi percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam dirimu lebih besar. Yang penting kamu mau taat, mau diproses Tuhan, dan minta Tuhan terus memimpin kita. Ya. Jangan kau tinggalkan Tuhan, jangan kau ada di depan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 9 ayat 10 berkata demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat curhat kita. Sebetulnya yang paling bagus untuk kita curhat itu bukan manusia, tapi Tuhan. Jemaat, kalau kamu ada pergumulan hidup, curhatmu lebih baik sama Tuhan. Jangan sama manusia. Sama hamba Tuhan boleh? Ya boleh, tidak ada larangan. Namun lebih baik sama Tuhan. Lebih baik sama Tuhan. Tapi kalau kamu mau konseling sama pendeta, boleh. Tapi lebih baik sama Tuhan.
Karena kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan supaya kita lebih dekat sama Tuhan. Kalau kamu hanya ada penderitaan, kamu titip doa, Pak Pendeta, tolong doakan. Terus kamu nggak mau berdoa di rumah. Padahal Tuhan kadang-kadang izinkan kita masuk padang gurun. Tuhan mau kamu itu mencari Tuhan. Kamu itu lebih mendekatkan sama Tuhan. Kamu lebih intim sama Tuhan. Lalu kamu hanya titip-titip doa gitu, bagaimana? Kapan kamu mengalami pergumulan pribadi dengan Tuhan? Orang Kristen harus mengalami pergumulan pribadi dengan Tuhan. Saya kalau ada masalah tidak pernah curhat sama manusia, termasuk sama pasangan. Sebisanya, saya curhatnya sama Tuhan. Kreotnya sama Tuhan. Mau nyesel, mau tidak puas, mau ngedumel, ngomong sama Tuhan. Enggak apa-apa, Tuhan itu baik, Bapak yang baik. Yang mendengarkan kita. Dan dia tahu kelemahan kita, ambil kekuatan pada kita. Makanya Tuhan ngomong, dia itu gembala yang baik. Yang menuntun kita, memimpin kita. Kita lihat terakhir ya, kesaksian orang-orang top dunia ya, yang hidup menurut caranya sendiri. Ya, cara dunia, bukan caranya Tuhan. Kalian tahu Thomas Andrew? Ada yang tahu Thomas Andrew? Tahu? Bawa Titanic. Yang diem enggak tahu berarti kurang baca, Pak. Makanya otaknya masih halus, Pak. Masih orisinil. Kalau Pak Pendeta banyak pergumulan, banyak baca, otaknya mungkin sudah menonjol-menonjol gini ya. Apalagi ngurusi jemaat itu. Ya. Pekerjaan profesi yang paling enggak enak itu pendeta. Betul ya? Sudah ngurusi keluarga, ngurusi kalian lagi. Ya ngurusi enak gitu. Ngurusi yang diurusi bersungut-sungut, suka bandel, suka ngengkel, suka mokongan, suka putus asa, suka itu, wah lebih sulit. Jadi pendeta, makanya banyak yang cepat mati muda. Terlalu banyak tekanan hidup. Betul ya? Kalau mau pendetanya berpanjang, jadilah jemaat yang baik gitu ya. Thomas Andrew, konon cerita, dia memang dia arsitek yang mendesain kapal Titanic. Dan konon cerita pernah ada ngomong begini, kapal ini canggih. Laut samudra tidak akan bisa menenggelamkan. Dia bahkan ngomong begini, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal Titanic. Tahu? Pada tahun 1912, kapal itu tenggelam di Laut Atlantik. Mati. Thomas Andrew juga mati, ikut mati di situ. Ini orang-orang yang sesumbar, yang menganggap hebat. Tidak perlu pakai caranya Tuhan, tidak perlu mengandalkan Tuhan, tidak perlu menghargai Tuhan. Bahkan nantang Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Akhirnya tenggelam, menabrak gunung es. Siapa tahu John Lennon? Penyanyi rock and roll. Gitu. Yang tua-tua pasti tahu John Lennon lah ya. Kalau yang muda-muda nggak tahu John Lennon. Penyanyi rock and roll. Tenar, uangnya banyak. Tapi dia pernah berkata begini, aku lebih populer daripada Yesus. No. Dan dia berkata, kekristenan akan hancur, akan sirna. Tapi rock and roll akan melejit. Buktinya anak zaman sekarang nggak tahu itu John Lennon. Gitu. Tapi Yesus tahu kan? Buktinya Yesus sampai eksis sampai sekarang. Bahkan jumlahnya 3 miliar lebih di dunia ini. Ini orang-orang yang hidup dengan caranya sendiri. Mau sukses? Bisa. Dengan cara sendiri mau sukses? Bisa. Mau kaya? Bisa. Mau tenar? Bisa. Kalau tidak pakai cara Tuhan, akhirnya finally binasa. Sia-sia. Tapi kalau mau pakai cara Tuhan, kau akan selamat baik di bumi sampai di surga. Siapa yang tahu nama Marilyn Monroe? Ada yang tahu? Ibu-ibu tahu kan? Marilyn Monroe ya. Artis sensual, cantik banget. Gitu. Tenar, hartanya banyak. Tapi hidupnya depresi loh. Mengalami stres berat. Sehingga matinya apa? Overdosis. Karena mau tenang, minum banyak obat, akhirnya mati. Banyak duit loh, gak tenang. Masih hebat kita semua ya, gak punya duit tetap tenang ya. Ya. Stres enggak kalau gak punya duit? Stres enggak? Stres enggak kalau enggak punya duit? Stres enggak punya duit?
Kalau enggak punya duit, enggak stres, berarti sudah setengah dewa. Ya. Setengah dewa. Ya kita wajar, manusia, enggak punya duit ya stres lah. Stres lah. Tapi enggak boleh stres berkepanjangan. Ya. Tetap harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ikuti cara Tuhan. Ikuti Tuhan memimpin kita. Diajak memutar proses, enggak apa-apa. Masuk padang gurun, membentuk karakter kita, mengajari kita taat, enggak apa-apa. Dan posisikan Tuhan selalu di depan kita. Artinya apa? Andalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Mohon tuntunan pimpinan Tuhan. Sehingga kita bisa selamat di bumi, selamat sampai di surga. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bagi berdiri. Sekali lagi Bapa, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan dengan tubuh yang sehat, kami dapat beribadah siang hari ini. Tuhan, kami tahu kami banyak pergumulan dalam hidup ini. Masalah silih berganti datang dalam kehidupan kami. Tapi namun hal yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Di saat Kau ada buat kami, maka jalan keluar pasti Kau berikan buat kami. Bapa Surgawi, kami mau belajar Tuhan. Menyerahkan hidup kami total ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat kami berserah total kepadamu, maka tangan Tuhan yang ajaib selalu menggendong dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu Bapak Bambang Eko, apapun yang dikerjakan, pelayanannya, usahanya, kesehatannya, Tuhan berkati. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari semakin indah di pemandangan-Mu Tuhan. Kau pakai lagi Tuhan, Pak Bambang ini menjadi alat untuk kelebaran dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mohonkan berkat buat anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. WL, musik, pemain musik, singer maupun multimedia, apapun yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak lupa Tuhan, berdoa untuk setiap kami yang hadir, baik onsite maupun online. Apapun problem kehidupan kami Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah sudah Tuhan kuatkan. Yang memiliki masalah Tuhan sudah beri jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan berhasil. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.